Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ketemu lagi dengan saya Pak Sakiman dalam acara Teman Sahur. Telah hadir bersama kita yaitu Ustadz Muhammad Bowo. Mari kita memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik Pak Sakiman. Mari. Gimana kabar Pak Sakiman? Alhamdulillah sama-sama baik. Baik. Dalam acara ini akan kami ajak bincang-bincang dalam tema yang pertama, bagaimana puasa bisa menjadikan seseorang menjadi bertakwa. Baik. Teman sahur yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kesehatan, taufik dan hidayah sehingga sampai detik ini alhamdulillah masih menikmati indahnya iman dan indahnya Islam. Shalawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan shalawat serta salam juga terlimpah curah kepada para sahabatnya, keluarganya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita pula termasuk di dalamnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tadi Pak Sakiman tanya ke saya, jadi pertanyaannya gimana ceritanya kok puasa itu bisa menjadikan orang yang bertakwa. Persis sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ya Pak ya 183 kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, wajib atas kalian berpuasa sebagaimana telah wajib terhadap orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa takwa gitu ya. Outputnya adalah takwa. Kalau orang melaksanakan puasa dengan benar, outputnya takwa. Cuman kan ini butuh proses ya Pak ya. Bagaimana kemudian puasa itu bisa membentuk takwa gitu. Nah, ada 2 poin yang ingin saya bagi buat teman-teman sahur semuanya yang dirahmati oleh Allah ya. Poin yang pertama, coba mari kita pikirkan bareng-bareng nih Pak. Ketika kita sedang berpuasa gitu, misalnya nih di hadapan kita terdapat makanan dan minuman, contoh nasi hangat yang asapnya masih mengepul. Nah, gitu. Kita semua tahu bahwa nasi hangat yang asapnya mengepul hukum asalnya itu kan halal ya Pak ya. Hukum asalnya halal. Atau kemudian ada teh manis yang juga hangat, asapnya juga mengepul. Sama itu hukum asalnya adalah halal. Kemudian ada mendoan gitu ya. Masih hangat baru keluar dari penggorengan, wah rasanya yang gurih gitu ya. Dan itu sama hukumnya, hukum asalnya adalah halal. Cuma di bulan Ramadan di siang hari, yang halal-halal tadi itu kita bisa tinggalkan. Kita bisa meninggalkannya, kita tidak memakannya, kita tidak meminumnya. Padahal hukum asalnya halal itu. Karena berpuasa di bulan Ramadan kita bisa meninggalkannya. Sehingga sepatutnya kita juga bisa mengambil ibrah dari situ Pak, bahwa yang halal saja, yang hukum asalnya halal saja bisa kita tinggalkan. Apalagi kalau yang haram-haram, tentu saja jauh lebih bisa lagi kita tinggalkan gitu ya. Jangan sampai kita terjebak dengan pernyataan orang yang mengatakan yang haram saja susah apalagi yang halal. Itu pernyataan yang keliru gitu. Jangan sampai kita terpengaruh degradasi cara berpikirnya dengan cara berpikir yang tidak masuk akal itu gitu. Jadi masa yang yang halal itu susah, yang haram itu susah, kemudian apalagi yang halal. Justru sebaliknya, harusnya dibalik cara berpikirnya. Yang haram itu memang susah. Nah, maka karena susah, sudahlah pakai yang halal saja gitu kan. Coba perbandingkan, miras itu harga yang paling murah
sebotolnya itu kan ada yang 60.000 itu oplosan dan itu bisa mengakibatkan kematian yang cepat gitu ya. Kemudian yang mungkin bermerek-merek antara 300, sejuta dan seterusnya. Itu haram dan itu mahal. Untuk mendapatkan uang sebanyak itu kan juga susah gitu. Nah, kenapa kita tidak memilih air mineral gitu kan? Ada yang segelasnya cukup 500 rupiah, sebotolnya cukup 2.000, 5.000 rupiah. Itu kan jauh lebih murah, sehingga jangan sampai kita berpikirnya itu error gitu ya. Sudah yang murah dan yang halal. Apalagi kemudian kalau bisa kita membeli yang mahal tapi halal, kalau memang mampu kenapa tidak. Itu yang pertama Pak. Jadi yang hukum aslinya halal saja kita bisa tinggalkan, apalagi yang haram. Sehingga betul itu puasa itu bisa membuat orang bertakwa. Itu satu Pak. Kemudian yang kedua, di siang hari saat seseorang atau kita kaum muslim berpuasa di tempat yang sepi, tidak ada orang sama sekali di dalam rumah misalnya, tidak ada orang yang melihat. Tapi kan meskipun tidak ada seorang pun yang melihat, di dalam rumah sepi, nggak ada siapa-siapa, kemudian lapar dan haus, apakah kemudian kita akan makan dan minum? Tentu tidak. Mengapa? Kalau saya itu beberapa kali ngisi kajian, saya tanya ke jamaah, kalau dalam kondisi seperti itu wahai jamaah, apakah Anda akan makan? Mereka jawab tidak Pak gitu. Kenapa tidak? Ya kan Allah melihatnya. Nah gitu. Jadi puasa itu kemudian meningkatkan kesadaran hubungan kita dengan Allah. Kita itu jadi sadar bahwa kita ini diawasi oleh Allah, dilihat secara langsung gerak-gerik kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketakwaan itu juga bisa terwujud dengan kesadaran gitu. Ketika mau bermaksiat akhirnya sadar, mau bermaksiat nggak jadi. Kemudian akhirnya termotivasi untuk melakukan aneka macam hal-hal yang baik, hal-hal yang berbentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah bagaimana cara agar puasa itu bagaimana prosesnya kemudian puasa itu membuat seseorang menjadi bertakwa gitu Pak. Masih ada lagi. Oh, ada lagi. Gimana Pak? Apa hikmahnya puasa itu menjadikan seseorang itu menjadi takwa? Hikmahnya Ya, jadi kan takwa itu imtisalul li awamirillah wajtinabu anin nawahi gitu. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya gitu ya. Nah, maka hikmah dari takwa tentu saja mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah, kemudian mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan ampunan dari Allah, pembebasan dari siksa api neraka, dan juga mendapatkan surganya Allah gitu. Sebagaimana Rasul kan juga menyampaikan gitu ya, man soma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa berlandaskan kepada iman dan penuh pengharapan kepada Allah, maka sungguh Allah akan mengampuni orang tersebut atas dosa-dosanya yang telah lalu. Ini dosanya diampuni. Kemudian syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Nah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Tentu kita sangat ingin mendapatkan keberkahan. Apa itu keberkahan? Tambah-tambah kebaikan. Jadi harapannya saat ini kita misalkan anggap saja kebaikannya umpamanya 80% gitu ya. Melewati Ramadan meningkat kebaikannya. Sebagaimana Rasulullah itu di luar bulan Ramadan beliau adalah orang yang paling atau yang sangat dermawan. Di bulan Ramadan kedermawannya meningkat sangat drastis, luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya, apa implikasinya dalam kehidupan kita? Implikasinya kan tadi Ramadan itu kan goal settingnya atau outputnya itu menjadi hamba yang bertakwa kan gitu ya Pak ya. Nah maka dari Ramadan itu kemudian akan mencetak individu-individu yang takwa, individu-individu yang terikat dengan hukum-hukum Allah gitu. Nah, tidak hanya individu kita berharap, yaitu karena penerapan hukum-hukum Islam ini kan tidak hanya membutuhkan individu, tapi juga individu
yang soleh, kemudian masyarakat yang berpegang teguh kepada aturan-aturan Islam, cara berpikirnya Islami, berperilakunya Islami, kemudian standar yang dipergunakannya itu sesuai dengan Islam, itu masyarakatnya seperti itu. Bahkan kita juga berharap nanti negara pun daulah ya, negeri kita ini menjadi sebagaimana yang disabdakan Rasul, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur gitu ya. Mungkin khatib-khatib Jumat selalu berdoa gitu kan, agar menjadi negeri yang baik yang diampuni oleh Allah. Seperti apa Pak? Ya negeri yang bertakwa, negeri yang melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Jangan sampai kemudian negeri yang dipenuhi dengan korupsi, kolusi, nepotisme, negeri yang dipenuhi dengan kezaliman terhadap rakyatnya. Harapannya dengan puasa itu individu-individu kemudian tersadarkan hubungannya dengan Allah, sehingga mau berbuat kezaliman terhadap orang lain itu kemudian gak jadi. Ya Allah, ini bahaya, ini nanti saya di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban, saya nanti di akhirat akan disiksa kalau kemudian berbuat yang semacam ini kan gitu. Nah, puasa itu kemudian mencetak pribadi bertakwa, implikasinya di tengah-tengah masyarakat akan terikat dengan hukum-hukum Islam gitu Pak. Ini ada pertanyaan yang terakhir. Oh, terakhir Pak. Apa pentingnya kita terikat dengan hukum syara? Oke, kan implikasinya kan terikat dengan syariat gitu ya. Nah, apa implikasinya? Apa pentingnya terikat dengan hukum syariat? Itu sangat penting sekali gitu ya. Mengapa Pak? Kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan. Kita ini adalah hamba Allah. Kemudian sepatutnya seorang hamba itu ya tunduk kepada Allah gitu. Bukan lagi sepatutnya, seharusnya, memang harusnya begitu. Kalau tidak patuh kepada Allah, terus kita ini ingin dapat label sebagai hamba yang macam apa gitu kan ya. Nah, menarik gitu ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, walau kana ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna kata Allah, sungguh benar-benar kami akan bukakan barakatim minas samai wal ardh, keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka gara-gara kelakuannya. Ini jadi choice ya, pilihannya itu. Kalau kita bertakwa kepada Allah, beriman dan bertakwa pada Allah, Allah menjanjikan akan membukakan keberkahan, kebajikan dari langit dan dari bumi. Tapi kalau mendustakan, nah ini choice yang kedua, mau yang mana nih, bertakwa atau mendustakan ayat-ayat Allah? Kalau mendustakan ayat Allah, konsekuensinya akan disiksa oleh Allah. Nauzubillah min dzalik gitu kan. Jadi apa arti pentingnya kita terikat dengan hukum syariat? Pentingnya poin pertama, kita ini hamba Allah, ya sepatutnya tunduk kepada Allah. Kemudian yang kedua, Allah memberikan pilihan. Anda mau taat, Anda mau mendustakan ayat Allah. Kalau mau taat, Allah menjanjikan akan dibukakan pintu kebaikan dari langit dan dari bumi. Tapi kalau mendustakan ayat-ayat Allah, Allah akan menyiksanya dengan siksaan yang pedih. Nauzubillah min dzalik. Tentu kita semua tidak mau disiksa oleh Allah. Kita ingin mendapatkan ridho, kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Mudah-mudahan ini puasa Ramadan ini menjadi semacam pintu gerbang kita, menjadi sarana kita untuk kembali kepada aturan Allah, untuk kembali kepada syariat Islam, agar hidup kita selamat di dunia wal akhirah. Gitu, Pak. Alhamdulillah, terima kasih dengan pemaparan yang sangat jelas. Semoga kita menjadi orang-orang yang terpilih. Amin ya kelak di akhirat. Amin. Selanjutnya, mari acara ini ditutup dengan bacaan hamdalah dan kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi